Di saat ngomongin adaptasi anime, tiap fanbase yang udah familiar sama source material ya tentu punya ekspektasi tertentu bagaimana hal yang disuka diadaptasi ke medium lain, entah apapun itu source materialnya. Nah, tentu di saat animenya tayang dan gak sesuai ekspektasi lu pada, ya pasti ada kritikan. Dan salah satu hal yang paling sering dikritik buat adaptasi anime adalah mereka kadang ngubah hal tertentu atau menghilangkan hal tertentu yang ada di source materialnya. Misalnya, yang paling digoreng sejauh ini di tahun 2026 adalah adaptasi anime Jujutsu Kaisen, karena ini adaptasi yang banyak ngotak-atik source material kayak panel ikonik gak 1:1 misalnya. Tapi gue rasa contoh yang paling terkenal dari ini series yaitu panel Gojo Honored One itu digoreng banget sih di season 2. Gue paham kritikannya gimana gitu, karena banyak panel ikonik yang dirasa di manganya itu kagak diadaptasi 1:1 atau kadang ada beberapa bagian yang dihilangkan lah. Gue rasa orang-orang kadang mengkritik adaptasi anime cuma fokus ke apa yang dihilangkan dari source material ya, tanpa memperhatikan apa juga yang ditambahkan, yang di-expand di adaptasi animenya. Yang itu kadang bikin gue risih juga, karena gue gak bakal munafik juga ya, gue pernah ada di posisi gitu. Cuma di saat gue makin dalam lah, makin sering ngewibu ya, gue paham juga sih kadang tuh emang harus memperhatikan apa yang ditambahkan di adaptasi anime juga. Kayak apa ya, video kali ini ngomongin hal itu deh. Untuk buat argumen video ini ya, gue gak bakal fokus ke adaptasi anime yang production value-nya patut dipertanyakan, tapi gue ngomongin adaptasi anime dengan production value yang oke, macam Jujutsu Kaisen misalnya, tapi tetap banyak kritikan ke hal yang diubah atau dihapus. Dan balik lagi ke contoh Honored One ya, scene di season 2 Jujutsu Kaisen yang digoreng banget. Itu gue inget tuh, gue ada di situ tuh pas nonton mingguan. Tentu ya pasti banyak lagi gitu contohnya di luar sana, di saat ada suatu hal yang ikonik di source material ya, tapi pas diadaptasi ke anime gitu diubah gitu. Cuma gue pakai contoh Jujutsu Kaisen karena contoh yang relatif gampang, relatif populer gitu-gitu, dari gue ngikutin lah. Dan lu pada paham lah apa yang gue maksud gitu, pasti banyak nonton. Gue tahu di manganya panel ini dirasa ikonik gitu fanbase Jujutsu Kaisen, dan punya ekspektasi animenya ngadaptasin hal ini kayak 1:1 gitu. Nah, pas episode tayang, staff yang handle animenya gak ngadaptasin panel itu jadi 1:1, yang angle-nya diubah lah gampangannya, walaupun posenya sama kayak di manga. Ada itu episode banyak yang gak suka lah atau apalah gitu, dijelekin lah gitu-gitu, dinyinyirin karena satu bagian itu. Tapi gue gak nyinyirin tuh karena animenya juga menambahkan banyak hal unik di episode itu yang ngebikin animenya kerasa wah juga kan. Kayak misalnya animasi dan visual yang keren banget di episode itu, terus juga soundtrack yang majestic pas dia ngomong Honored One itu. Jadi gue kerasa fair aja sih. Jadi apa ya, equivalent exchange, ada hal yang diubah, ada hal yang diotak-atik dan mungkin kerasa hilang, tapi di satu sisi trade off-nya lu dapat hal lain yang wah juga gitu di adaptasi anime. Jadi gue rasa ya kejustifikasi juga. Makanya kalau misalnya adaptasi anime gue tak-ngatik hal tertentu tapi ngasih trade off yang fair, ya udah gue fine-fine aja. Dari contoh gue ke Jujutsu Kaisen tadi ya, gue rasa gak fair di saat orang mengkritik adaptasi anime cuma ngelihat minusnya, apa yang diubah, apa yang dihilangkan di adaptasi animenya, dan gak memperhatikan apa yang ditambah di adaptasi anime, apa yang di-expand di adaptasi anime juga dengan mengeluarkan hal unik. Lu bisa mengkritik kenapa suatu adaptasi anime mengubah atau menghilangkan hal tertentu dari source material, dan gue juga tetap kayak gitu di saat adaptasi anime. Dari hal yang gue ikutin melakukan hal tersebut, cuma di saat adaptasi anime melakukan hal berbeda yang berusaha mengeksekusi hal unik yang cuma bisa dicapai di medium animasi dan dilakukan dengan bagus, apakah itu hal yang buruk? Ya gua rasa enggak, kan bisa jadi bagus banget. Ada hal yang cuma bisa dilakukan di source material, tapi ada juga yang cuma bisa dilakukan di adaptasi anime. Sehingga di saat adaptasi anime melakukan banyak hal unik yang cuma bisa dilakukan di adaptasi anime dan dieksekusi dengan bagus, emang perlu dipikir trade off-nya badan atau kagak gitu loh. Nah, apakah satu perubahan itu dihilangkan beneran ngaruh secara keseluruhan atau kagak? Apa yang di-expand di animenya, apa yang diotak-atik bisa menjustifikasi perubahan tersebut atau enggak? Lagi-lagi gue ngerasa di saat ada kritikan ke suatu adaptasi anime dan cuma fokus ke apa yang dihilangkan menjadi jelek gitu adaptasi anime, bagi gue kritikannya gak fair. Di saat adaptasi animenya menawarkan hal unik, hal yang wah banget yang cuma bisa dieksekusi di medium animasi. Makanya gue rasa di saat mengkritik adaptasi anime dan membandingkan dengan source material, saya perlu ada pertimbangan dari dua hal tersebut. Dan walaupun dua medium berbeda, mungkin ada gitu yang bisa dibandingin tipis-tipis. Makanya yang ujungnya terpenting eksekusi gimana, entah itu di source material ataupun di adaptasi anime. Karena jujur ya, ada hal yang gue prefer di adaptasi anime, tapi kadang juga ada hal yang gue prefer di source material ya. Tapi kadang itu ada hal yang gue suka di source material ataupun animenya, walaupun hal ini tuh mengeksekusi hal yang sama dengan berbeda, tapi kadang tuh experience-nya sama-sama bagus sih gitu. Jadi kayak ya udah ini beda tapi sama-sama bagus, kayak ngapain gitu gue nyinyir. Ya gue juga kadang bisa ngebikin gue suka salah satu, kadang juga bisa ngebikin gue suka keduanya. Kayak gimana ya, gue tuh ngomongin
jujur ya gue lebih suka manga Phantom Blood daripada adaptasi animenya. Walaupun animenya nambahin banyak hal fun, tapi adaptasi anime Phantom Blood ngilangin banyak hal yang menambah kedalaman cerita karakter Jonathan ya gue rasa Etofia kurang gitu. Nah tapi pas nyampe di part 2 Battle Tendency, gue lebih suka adaptasi animenya dari manganya juga gitu. Hal yang fun itu gue rasa seru aja di sini gitu daripada di manganya. Dan terus di pas part 3 gue prefer manganya cuma karena pacing manganya lebih oke daripada pacing animenya. Dan terus pas sampai part 4 sama part 5 gue suka keduanya karena keduanya punya daya tariknya masing-masing di adaptasi anime ataupun source material, dan keduanya mengeksekusi keunikan yang dimiliki di top medium dengan bagus gitu. Begitu juga dengan part 6 ya, kasusnya mirip sama part 4 sama part 5. Di empuk juga ya eksekusi aja sih eksekusi hal yang ada di source material sama di anime aja tuh kayak gimana. Dan opini tersebut gue bentuk bukan karena gue suka, dan opini tersebut gue bentuk bukan dengan memperhatikan apa yang dihilangkan di adaptasi anime ya, tapi gue juga memperhatikan apa yang ditambahkan juga gitu. Jadi gue ngerasa ya bisa lebih fair lah gitu di saat gue nyinyirin adaptasi anime, hal yang gue ikutin pertimbangan plus minusnya masing-masing lah. Anyway, itu aja kali ya tik gue kenapa adaptasi anime kadang ngubah hal tertentu atau ngilangin hal tertentu. Gue berusaha mencari justifikasinya kenapa dan trade offnya apa, apakah sepadan atau kagak. Kalau gue sepadan ya perlu bisa ngebikin adaptasi animenya kerasa unik ya udah fine aja. Tapi ya perlu dilihat juga emang eksekusinya gimana, karena emang ada plus minusnya tersendiri juga dan kagak bisa dipukul rata. Yang ujungnya gue nggak pernah bisa ngasih jawaban pasti ke hal kayak gini, kayak 1+1 pasti 2 gitu dengan penjelasannya, karena ya jawaban gini tuh ribet tergantung pelaksanaannya gitu di tiap adaptasi anime kayak gimana. Pokoknya yang jelas ya poin gue di video ini, kalau lu pada nyinyirin adaptasi anime ngilangin atau ngubah hal tertentu, lu juga kudu memikirkan, memperhatikan tambahan apa sih yang di-expand di adaptasi animenya. Kadang-kadang perubahan kayak gitu bisa menjustifikasi kenapa ada hal yang diubah. Ingat, anime sama source material yang diadaptasi itu dua medium berbeda, dan walaupun lu bisa lagi-lagi kayak gue tadi ngomong ada yang bisa dibandingin ya ujungnya kagak bisa pernah dibandingin secara mutlak. Jadi ya makanya adaptasi anime sama source material berusaha melakukan hal yang terbaik di mediumnya masing-masing sih sebenarnya gitu loh. Jadi ya udah gitu, jadi bye.